Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya ini teh? Sebelumnya Rika mungkin terima kasih ya karena sudah menyempatkan atau berpartisipasi dalam konseling sesi pertama kita hari ini. Terus apa kabar hari ini? Baik. Dari info kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan? Udah jelas dan paham berarti ya. Terus kemarin infonya kan ada mengenai apa? Kalau kamu tuh ingin lebih fokus lagi belajarnya. Sekarang gimana keadaan atau situasi kamu? Keadaan kamu sekarang kayak gimana? Apakah lagi malas kah atau nggak fokus? Terus sebelum kita mulai, apakah pernah konseling? Berarti pertama kali. Terus apakah udah punya gambaran belum konseling? Mungkin aku sedikit ngejelasin ya mengenai konseling. Jadi konseling itu dimana dua orang akan menceritakan sebuah masalah atau kondisi dia yang sedang tidak baik-baik saja. Nanti kita cari coba jalan keluarnya bareng-bareng. Nah di konseling ini juga ada beberapa asas ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah rahasia ini jadi nanti apapun yang kamu bahas, apapun yang kamu ceritain, apa yang kamu rasain, aku nggak akan ngasih tahu orang-orang di sini, meskipun itu guru siapapun. Tapi itu akan minta persetujuan dari yang bersangkutan gitu. Kalaupun misalnya ini untuk apa dokumentasi gitu ya, nah ini akan di blur nanti muka kamunya gitu ya. Untuk nama juga nanti akan disamarkan gitu. Terus di sini juga ada asas keterbukaan di mana kamu boleh menceritakan apapun yang sedang kamu rasain, apa yang kamu sedang pikirkan gitu. Tanpa ada menutup-nutupi karena biar akhirnya bisa lebih membantu gitu, biar lebih jelas. Lalu di sini juga ada asas kesukarelaan di mana ini konselingnya benar-benar kemauan kamu gitu ya, nggak dipaksa, nggak diancam untuk ikut konseling. Terus juga saya izin merekam sebelumnya, juga izin menulis nanti kalau misalnya ada hal-hal yang harus saya tulis mengenai konseling hari ini. Nah sekarang apakah sudah siap mengikuti konseling? Kalau misalnya aku bertanya mengenai kondisi kamu hari ini dari 0 sampai 10, di mana 0 ini kamu merasa tidak baik-baik saja dan 10 ini kamu merasa baik-baik saja, kamu tuh ada di mana sih? Angka berapa ini? Ya, di angka 8. Kenapa 8? Capek sih. Capek. Boleh dijelasin nggak? Capek sama aktivitas. Emang aktivitasnya ngapain aja? Iya sih. Kurang istirahat. Tapi tidur cukup nggak? Kalau boleh tahu nih aktivitas di pesantren kamu ngapain aja? Berangkat itu cuman karena nggak ada waktu istirahat. Sampai gitu. Mungkin di sini aku mau ngerangkum kalau kamu lagi berada di angka 8, di mana kamu angka 8 ini sebenarnya nyaman-nyaman aja, cuman lagi capek aja sama aktivitasnya gitu.
Oke, terus sekarang boleh nggak aku minta ceritakan kembali mengenai kejadian perceraian itu dan kejadiannya atau situasi yang sekarang lagi mengganjal dalam peristiwa itu, menyangkut peristiwa itu. Bicaranya dari awal lagi teh. Ya, Ketahuinya awal-awalan gimana karena orang tua juga nggak ngasih tahu apa-apa gitu. Tahu ya udah dia tuh salah kondisi orang tua dan nuntut aku untuk mereka selalu sama tapi salah udah bisa mikir gitu saya jadi pikiran juga gimana cara aku bisa bantu oh kamu sempat ada pikiran gimana caranya bantu? Ada lagi? Terus sekarang mengenai perceraian dia, apa sih yang kamu rasain? ya apa saya tiba-tiba pas banget saya tiba-tiba orang tua cerai serius Percaya? nah ya orang tua aku juga bilang kalau kasih aku ya udah dari dulu lah cerita kira memang aku bakal cerai gitu tapi ini udah agak kuat belum Ada sering berantem ya dari dulu. Kamu nggak tahu apa alasan mereka mati? tahu kalau berantem tuh kak diceritain lah kenapanya kadang berantem itu kurang pas aku juga Tapi pernah berantem pas ada kamu. baru 2 kali Apa sih yang kamu rasain ketika orang tua berantem nih? Kamu suka ngapain? dia di kamar aja tapi panik juga gitu Panik kenapa gitu? Tadi aku ngeliat di ITG kamu nih, kamu katanya yang paling nyaman itu, yang paling bisa bikin buat nyaman itu kamu merokok. Apakah itu salah satu pelarian untuk kamu atau gimana? Itu dari kapan? dari SD Dari SD. Bisa diceritain nggak awal mulanya kenal rokok sampai sekarang? awalnya cuma penasaran kecanduan lah Kalau kedua. pas awal pesantren beneran itu tuh pas pulang ke rumah lagi nambah lagi Sekarang juga berarti masih. Untuk perasaan kamu yang mengganjal dari perceraian itu nih, kan tadi kamu panik, katanya kan nggak percaya. Perasaan kamu sekarang mengenai perceraian itu bagaimana? Menerima aja. Kenapa sih kamu bisa sampai menerima? saya lebih ke ngerti itu apa masih sepele tiap terima Tapi sekarang berarti kamu udah baik-baik aja sama peristiwa itu, sudah berdamai kah? karena kita pikirannya juga Kalian kepikiran? kalau ngeliat orang-orang lah sama keluarga gitu pengen kayak mereka Ya, ketika kamu kayak gitu, apa yang kamu lakuin? Berarti ke teman juga ada cerita-cerita. Ketika cerita ke teman, kamu lebih nyaman? Nyaman yang mana? Merokok atau ke teman? jadi nyaman sama pikiran sendiri Kenapa tuh? Pikiran dia. nyaman deh Berarti kamu ceritanya dipendam aja gitu. suka nah banyak masalah nih aku udah
yang lain itu yang kirim aku doang. Kenapa kamu bisa sampai kayak gitu? Apakah kamu pernah takut cerita sama orang kah atau gimana gitu sampai mendem sendiri gitu? Padahal kan kalau misalnya mendem kan pusing gak sih kita terputar di pikiran kita sendiri atau gimana? Kalau tenang tuh kayak lebih ke berpikir orang lain terus ya aku sendiri juga udah bisa gitu. Merasa bahwa kalau misalnya ceritain ke orang lain itu kamu merasa merepotin orang lain gitu ya, sehingga kamu sampai sekarang juga memendam perasaan atau masalah-masalah yang mungkin menurut kamu bisa di apa diselesaikan sendiri gitu. Kalau cerita doang emang agak sampai harus Gimana gitu? ada yang dengerin dong udah cukup gitu. Oh, dengan cara kamu didengarin aja udah cukup sih. Tapi kalau misalnya ada masalah, kamu sendiri yang tanggung gitu. Pernah nggak punya masalah yang besar yang pernah kamu tanggung sendiri? Enggak, belum ada. Jangan lah. Mungkin di sini mengenai tadi mungkin ya kita akan bahas, kamu kan lagi capek sama aktivitasnya apa, aktivitas di pesantren gitu kan. Sekarang untuk mengatasi rasa capek ini kamu ngapain aja? Bisa ya. Tuhunnya tuh pas keadaan itu jadi tinggal keluar rumah nggak waktu. Terus gimana ketika kamu ngelakuin kayak gitu, apa itu mengatasi rasa capeknya? Bagus berarti ya. Nah, sekarang nih mengenai orang tua tadi ya, karena kamu apa ya melihat orang tua kamu bercerai kayak gitu, mungkin apakah itu berpengaruh sampai kamu kalau punya masalah itu dipendam, nggak cerita atau gimana? Karena berbeda ya, kalau misalnya perempuan nih, kalau perempuan kan harus ngobrol, gimana, butuh solusi lah kalau perempuan itu. Kalau laki-laki kan kayaknya ini juga bisa gitu, pikiran apa sih yang bikin kamu kayak gitu? Cerita ke orang tua Ya, dua-duanya yang bikin aku cerita tuh gimana? iya, yang bikin kamu cerita misalnya, yang bikin kamu ke orang tua kan katanya lebih dekat sama ibu ya. Oh, sekarang Sekarang sama ibu tuh kayak agak jauh lah deket kayak kenapa kayak gitu? makin sini ya oh nanti tuh gini kerjanya gini Gini-gini tuh gimana? wah capek cari apa sih capek kadang aku tuh kan suka ceritanya ke aku Siapa? aku kadang kayak cerita itu sih yang gak enak Apa? Gue gak mikir gitu perasaan aku pas cerita gitu malah sakit hati Kita yang ngelihat ayah kayak gimana gitu ya, tapi diceritain sama orang tua sendiri gitu. Terus ada lagi, kamu nangis atau sedih gimana? Tapi orang tua aku gini, ketika orang tua kamu kayak ibu tadi, kamu yang mengendalikan ayah gitu ya, kamu tuh gini bikin ibu sakit hati misalnya apa kasih nawang apa dan lain-lain. Kamu perasaannya kayak gimana? apa sih harus bilangnya ke aku nih kan kemarin di minggu pas baru juga tiba-tiba meluk lah langsung nangis
ibu mau nanti kalau si mama teh nasihat apa aja sih? ibu bilang gini, maaf Terus kesehatan dulu ya. hanya mama gak punya siapa-siapa jadi ceritanya disitu aku mikir apalah penting ibu tenang Oh, berarti pikiran kamu bagus ya. Ibu ceritanya Kamu Rios. dihadapkan dengan situasi yang agak membingungkan ya posisinya, karena itu ibu saya sendiri tapi mungkin cerita mengenai ayah dan saya harus mengaku keburukan ayah, jadinya agak bingung nih harus ngerespon kayak gimana. Mungkin yang pertama itu, terus yang kedua mungkin takutnya memihak salah satu gitu kan, tapi sebenarnya kalau kamu tuh pengen dua-duanya juga pengen yang biasa aja biasa aja gitu, meskipun nggak bisa bareng-bareng juga setidaknya komunikasi jalan komunikasinya jangan nggak ada yang harus dimasalahkan. Kalau si mami gimana? Apa Udah kalau nggak itu ya? berarti udah bisa kayak melihat bahwa ketika ada situasi atau ketika ada masalah, kamu bisa melihat dari sisi rasional. Rasional itu masuk akal dibanding irasional yang gak masuk akal. Kalau misalnya kamu dihadapkan dengan situasi yang kayak tadi kemarin, orang tua kamu datang tiba-tiba meluk, tiba-tiba kamu ngerasa sedih, sakit hati gitu, dengan cara kamu berpikir, oh mungkin emang aku satu-satunya apa yang bisa ngedengerin ibu, yang bisa nemenin ibu, karena ada pikiran itu jadi kamu kayak ya nggak apa-apa menerima itu semua, tapi padahal sebenarnya bingung harus ngeresponnya kayak gimana gitu. Jadi pandangan ke ayah juga agak gimana ya gitu. tapi bingung ya dan ibu ngejelekin ayah cuma aja ya cuma ngejelekin ibu jadi bingung gak gini bingung apa Terus ketika kamu dihadapi dengan kebingungan itu, pikiran kamu kayak gimana? mereka nyeritain jelekin gitu nah gini lah udah weh yang aku lihat gini aku udah gitu udah mikirin apa yang mereka ingin Tapi kamu ngeliat ayah ibu kamu kayak gimana? Sebenarnya apa sih yang jadi miss di antara mereka menurut kamu? ya kalau ayah kan dulu ya dari pas aku masih kecil cuma aku selalu gitu langsung terus itu sih yang Menurut kamu orang tua kamu masih bisa baik-baik aja nggak sebenarnya? Kenapa kayak gitu? kan ibu aku cerita ke aku tuh bukan sering lah sama aku udah gak apa-apa gitu terus ayah juga Udah ditanya, wah mau cerita gak bakal gitu udah saling benci aja komunikasi juga kadang komunikasi sama ibu kadang lewat bibi Oh, lewat kamu pernah? Berarti lewat bibi, lewat yang lain. Kalau ke kamu tuh cuma cerita aja gitu. Nggak banyak ngomong. kalau aku mah cuman ya ya intinya mah ya Terus ketika kamu kan tadi ya kejelekan mengenai ayah kamu, mengenai kejelekan ibu, sekarang perasaan kamu kayak gimana ke ayah dan ibu kamu yang kayak gitu? kalau lebih cenderung puasnya lebih kayak yakin jadi udah tahu kan jeleknya di mana nanti aku gak boleh gitu terus kayak gitu aku gak boleh gitu Jadi kamu banyak belajar mungkin ya dari pengalaman orang tua kamu kayak gimana, apa yang harus kamu hindari gitu ya ketika kamu ngomong.
Tapi kalau misalnya orang tua cerita kayak gitu suka minta solusi enggak? Kayak gini, manggilnya apa? Ini lagi. Dedek. Dek, gimana ya? Katanya mikir-mikir. Dedek ngomong gitu. Oh gitu enggak? Enggak sih, kalau nuntut solusi mah cuma cerita doang. Oh, cerita. Berarti sama kayak kamu mungkin ya, butuh didengar gitu ya. Udah ngomong ini juga mau kemana? 11 Maret. Kalau unik enggak, kalau unik maksudnya belum kita. Kalau Tapi sekarang sama ayah baik-baik aja. Itu lebih dekat sama saya. Oh iya, sama ayah. Oh sama ibu. Kayak kayak dulu lah. Setelah kita sayang, Biar kamu tuh belajar dari cukupnya itu sampai bercanda. Kenapa? Atau kayak berarti tryoutnya kalau lagi gak cerita ya, kalau lagi biasa ngobrol gini kayak aku itu kayak Berarti dua apa sih kalau udah kesel nih, Kenapa kamu kesel gitu maksudnya? atau kayak udah kesel aja gak mau dengerin gitu, aku tuh pengen sendiri gitu, pengen aku cerita terus tapi tunggu waktu gitu. Tapi tahu anaknya kesel. Nah, aku suka marah gitu. Kamu marah? Aku lagi kalau di rumah nih main HP lah terus aku tiba-tiba kalau sekali dua kali masih dijawab lah terus akunya tuh kalah kesel aja gitu ya gak mau diganggu lah. Ya mungkin kamu lagi apa main HP banget gitu ya, pengen sendiri benar-benar kayak enjoy sama waktu kamu. Tapi mungkin ibu kamu tiba-tiba pengen ngobrol gitu, tapi ngobrolnya tuh ngobrol kayak gimana? Biasa sih ngobrol biasa aja. Kayak nanya-nanya nggak? Gimana sekolah? Oh gitu. Kamu mungkin nggak mau ditanya mengenai itu atau Kalau gimana? mengenainya enggak sih, emang masih ngobrol gitu. Kalau Kenapa kamu sampai bisa males gitu? Ibu kalau nggak pengen ngeganggu ya udah gitu lah. mengganggu, tapi ibu mengganggu terus atau gimana? Kalau udah ngepresiin geng kalau gue nih udah ya gitu ya mah kadang kayak gitu. Marah kamu kayak gimana? Udah gitu Marah sampai mentang-mentang itu enggak? enggak sebelum Mungkin aku di sini mau ngejelasin mungkin ya. Kalau kamu misalnya kamu lagi ngerasain hal yang kayak tadi kamu capek gitu ya, capek ini kan perasaan kamu, capek di fisik kamu, nanti perilaku kamu gimana? Ketika kamu capek sama aktivitas yang kemarin jadi kamu pengen istirahat, tapi kamu belum nemu waktunya buat istirahat, bisa sekarang kayak gitu tuh, kayak gitu. kan bisa barusan istirahatnya jadi gak sekolah cuman ya gak mau ya gak mau gak hadir gitu dari dia. Bagus itu, maksud aku ketika kamu lagi capek itu masih bisa maksain buat pergi ke sekolah, maksud aku. Kalau orang yang lain kan suka ada ya, apa karena ada support ya dari yang lain kah atau gimana? Enggak. Kan yang udah bilang malah jadi lebih semangat ya atas juga. Terus kalau misalnya sekarang lagi capek tapi kamu memaksakan niat kamu dibuat berangkat ke sekolah tuh apa? Penyebabnya kelas 10 hadiran aku tuh jarang banget, Jarang banget. Sekarang mah udah belum pernah gak hadir. belum pernah hadir. Alhamdulillah bagus. Waktu kelas 10 kamu apa yang bikin kamu nggak hadir gitu? Pengen keluar Pengen
pengen keluar kelas 10 Ya tuh makasih ibu. nggak betah. Kalau kita sih bentar soalnya udah gak mau di sini gitu, pengen bebas. Pengen main-main. Tapi sekarang pengen di sini. Pengen di sini. Apa sih yang bikin kamu berubah dari kelas 10 sampai kelas 11? Sekarang yang rajin, sekarang udah bisa nggak bolos lagi. Apa tuh kamu pernah melewati kejadian apa sampai kamu bisa bangkit lagi gitu? Oh ternyata aku salah kayak gini. Apa sih yang bikin kamu sadar gitu? Sih lihat langsung gitu perjuangan orang tua buat aku tetap di sini. Pas pulang kemarin aku lihat langsung gitu, aku pulangnya jam 8 pulang salah aku bagi handphone atau sama siapa itu lagi pinjaman Apa yang kamu rasain ketika dengar itu? kita tisu pasti. Sekitar Jadi ngapain sih itu aku pas kelas 10 kemarin malah gini padahal orang tuaku udah belain bapak kita ke sini dari aku sampai terus yang paling sering aku lihat tuh jual sampai jual tanah. oh itu tuh buat kamu di sini tuh. Ya, keren banget sebenarnya perjuangan. Untung kamu maksudnya disadarkan dengan hati nurani kamu yang benar-benar emang harus kayak gitu. Nah mungkin di sini aku mau ngajarin biar kamu nggak males lagi, males mengenai sekolah, mengenai pesantren. Kamu kan punya double kegiatan tuh ya, di sekolah kamu harus full juga, di pesantren apalagi gitu ya, karena kamu tinggalnya di situ gitu. Nah di sana aku mau ngeliatin teori mengenai A, B, C, D, E, nih ini tuh bahasa Inggris ya, activating event atau peristiwa atau situasi atau kejadian. Nah kalau ini belief atau keyakinan. Kalau C itu konsekuensi dari keyakinan kamu. Nah, kalau D itu dispute atau kamu mendebat keyakinan itu. Terus yang ke E ini adalah efek dari setelah kamu merubah keyakinan ini sehingga menghasilkan feeling atau perasaan yang baru. Contoh, aku kasih contoh ya. Misalnya nih, kamu gak diajak main atau nongkrong sama teman-teman kamu. Terus perasaan kamu kayak gimana? Sedih kan? Kayak kenapa nih aku gak diajak gitu. Terus yang kamu yakinin apa mereka udah lupa ya sama aku, atau aku tuh emang gak asik gitu, atau aku emang suka ada kan yang kayak gitu, kayak apa ya, keyakinan yang bikin ngedown gitu gini. Kayak kamu gak diajak sama teman terus kamu mikirnya oh mereka ngejauhin aku nih gitu, oh ternyata aku udah gak diajak lagi nih sama mereka, sehingga konsekuensinya tuh ke kamu jadi males ketemu mereka, jadi cemburu sama mereka, jadi renggang sama mereka gitu. Terus ketika kamu merubah keyakinan ini yang tadinya nggak masuk akal, atau misalnya tadi ketika kamu ngobrol bahwa kayaknya mereka tuh udah nggak mau main sama aku, padahal itu belum tentu benar-benar mereka itu kayak gitu. Ketika kayak gitu dihasilkan ke efeknya apa? Efeknya kamu jadi bete sama mereka, jadi kamu malas sama mereka, canggung. Terus ke feelingnya apa? Feelingnya kamu jadi sakit hati, mungkin agak kesinggung dikit. Nah, sama kayak tadi kamu mungkin ada di posisi dimana kamu sangat bingung ya sama orang tua kamu. Ketika kamu di sini, orang tua kamu cerita sama kamu kan orang tua cerita kamu ketika ayah ngejelekin ibu ngejelekin ayah, kamu merasa bingung kan. Terus kayak kamu juga jadi pasti ada kayak kayaknya nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh ngikutin kayak gini, egonya boleh itu. Kamu kan punya pelajaran ketika kamu bingung gitu kan, ada keyakinan bahwa oh ternyata ayah tuh kayak gini, oh ternyata ibu tuh kayak gini sebenarnya, pantas ayah sama ibu tuh nggak bisa nyatu gitu, ada perasaan kayak gitu.
kadang juga kamu merasa sedih karena keadaan orang tua kamu nggak sama seperti keadaan teman-teman kamu yang ada di sini. Sampai kamu ngerasa iri kan kemarin bilang kayak gitu. Ketika kayak gitu tuh, misalnya kamu kejadiannya orang tua selisih, terus kamu bingung kan perasaannya kayak gimana. Akhirnya kamu jadi bingung, cuma diem aja di sini. Perasaan itu keyakinan kamu mengenai orang tua kamu jadi kurang, jadi tahu mengenai orang tua sebenarnya kayak gimana. Kadang orang yang bisa pikirnya nggak masuk akal tuh kayak, oh ternyata aku deh lebih memilih ayah misalnya karena ibu tuh kayak gini ternyata gitu. Ternyata egonya lebih tinggi daripada ayah gitu. Ayah tuh selama ini lebih ngalah buat ibu, tapi ibunya nggak pernah sadar akan itu gitu. Jadinya berantem terus. Ayah tuh bukan jadi boleh berjuang buat ekonomi gitu, tapi keadaannya emang susah buat ayah. Jadinya karena ayah nggak bisa ngomongin kesusahan itu, situasi itu ke ibu belum terima bahwa ternyata ayah ini emang nggak punya apa-apa. Ngapain ayah dulu nikah sama ibu gitu. Kan kalau misalnya orang tua yang bercerai itu pasti suka saling menyalahkan, saling sama kayak yang lagi berantem aja gitu. Kamu soalnya masalahnya ada di kamu gitu. Nah, sampai ada kata-kata kayak aku nyesel nikah sama kamu, aku nyesel ya pernah menjalani kehidupan sama kamu. Kan itu kalau kita sebagai anak yang mendengar kayak gitu kan sampai hati gitu kan, kayak ada anak yang menyalahkan diri sendiri kayak kalau misalnya nggak ada aku, mereka tuh bisa ekonominya lebih stabil karena buat mereka aja, bukan harus menghidupin aku. Yang kayak gitu pemikirannya teh itu kan tidak masuk akal kan. Kayak kenapa orang tua yang berantem tapi kamu yang menyalahkan diri sendiri gitu. Tapi suka ada yang kayak gitu karena orang tuanya kayak bilang ke anaknya, gara-gara kamu nih, kamu minta ini jadi ayah sama ibu berantem. Tapi ini mah enggak kan ya, kamu sendiri malah yang lebih sadar akan kondisi keluarga kamu kayak gimana gitu, sehingga kamu bisa lebih menyesuaikan kalau gitu nanti perilaku kamu kayak gimana. Nah sama kayak gitu, misalnya kamu kelas 10 nih, kelas kemarin kelas 10 kamu bolos karena kamu malas, kamu nggak punya support system misalnya, kurang support systemnya, kayak belum punya tujuan mungkin di sekolah tuh kamu mau ngapain, apa yang sebenarnya kamu tuh kejar. Ketika kamu bilang kayak gitu, kamu coba buat ngobrol sama orang atau kamu coba berinteraksi sama orang, itu udah bagus ya. Sehingga apa konsekuensi ketika kamu males, kamu yang ada rugi 2 kali gitu kan. Waktu kamu habis, ilmu kamu nggak dapet gitu. Uang yang dikeluarin juga sia-sia gitu kan. Tapi ketika mungkin pas banget momennya ketika orang tua kamu minta atau pinjam uang gitu ya, terus kamu pikirnya ternyata orang tua aku seberjuang itu buat aku di sini, tapi itu udah bagus. Tapi kalau misalnya ada anak yang kayak peluang kerja ngedengar nih orang tuanya minjem uang misalnya kayak buat ini, ada anak yang kayak ngapain sih mah gitu, minjem uang anak kayak nggak bisa gitu. Ada yang malah kesel sama orang tuanya karena dia minjem uang, gak mau kalau misalnya ibunya minjem uang. Kan ada yang suka gitu ya. Sama kayak gitu, jadi pikiran kita tuh mempengaruhi perilaku kita. Kalau misalnya kata pikiran kita, aku nggak bisa nih public speaking di depan misalnya, disuruh presentasi aku nggak bisa nih, maka kamu juga nggak akan bisa sampai kapanpun gitu.
padahal itu di pikiran kamu kan, belum kamu coba, maksud aku belum kamu raba-raba mengenai public speaking itu kayak gimana sih di depan, ngobrol di depan yang tenang, yang nyampe gitu tujuan ngobrol kamu ke halayak tuh kayak gimana gitu. Sama kayak gitu, harus bisa memanage pikiran sendiri, mindset gitu. Mindset cowok kan lebih main kan ya daripada perempuan gitu. Kalau perempuan kan perasaan dulu ya, baru mindset. Nah kayak gitu di konseling juga, ketika kamu ketika kamu berbicara di pikiran kamu kayak aku nggak bisa ngelakuin itu, aku nggak bisa, pokoknya nggak bisa, jadinya ke dirinya juga pikiran kan mempengaruhi ya. Jadi misalnya aku nggak bisa, aku males nih, bener males, kamu nggak akan ngelakuin apa-apa, nggak mau ngelakuin, nggak mood aja ngelakuin apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu pikir kayak tadi udah bener kan, kayak oh iya ternyata aku juga berjuang, masa aku nggak berjuang gitu kan, orang tua aku udah mati-matian tuh berjuang, terus aku itu yang harus dibenerin. Maksud aku di sini mau ngajarin itu. Jadi ketika apapun situasinya gitu, kamu harus bisa melihat di dua sudut pandang yang berbeda. Ketika kamu melihat bahwa pandangan yang kurang masuk akal tuh, perilaku kamu akan berbeda. Tapi kalau misalnya kamu berpikirannya baik-baik, pikirannya positif gitu ya, daripada pikiran yang negatif gitu, kamu akan lebih enjoy dan lebih tenang aja gitu ngejalanin kegiatan itu, ngejalanin atau menyelesaikan masalah itu. Sehingga nanti ada perasaan yang kalau misalnya kita percaya bahwa kita nggak bisa, ya perasaan kita juga sampai kapanpun nggak akan happy gitu, nggak akan oh ternyata nggak akan kayak gitu. Tapi kalau misalnya bisa, itu tuh kamu akan lebih bahagia lagi mungkin ya, lebih tenang lagi, lebih damai lagi ya, si kehidupannya tuh. Jadi kegiatannya juga nggak terlalu capek gitu, bisa berpengaruh. Karena kenapa pikiran kita itu karena mental kita tuh diblok sama pikiran kita. Kalau misalnya capek fisik kelihatan ya, capek fisik orangnya lagi duduk merebah, tapi kalau capek mental kamu bener-bener capeknya di dalam gitu, bukan kamu capek di dalam, capek di pikiran gitu. Itu kan agak susah ya ngelihat orang yang kayak gitu. Makanya kita harus coba menjauhi atau mencegah itu semua. Maksud aku kalau misalnya mental lagi capek atau kamu kan suka iri gitu sama orang, itu kan kalau terus-terusan iri kan capek ya pikirannya, sampai kamu bisa menerima keadaan orang kamu kayak oh mungkin orang tuaku berpisah itu karena emang yang terbaiknya kayak gitu, emang mereka harus bisa kenapa alurnya, karena mereka kalau misalnya disatuin terus mereka akan terus berantem. Nah tapi kamu udah bisa melihat kayak gitu kan, bagus. Maksud aku jadi ketika kamu punya situasi itu, kamu punya sudut pandang bukan dari satu doang, tapi dari yang lain juga kamu bisa melihat sudut pandang yang lain, sehingga kamu bisa menyesuaikan perilaku kamu sebenarnya kayak gimana. Di sesi ini aku mau ngajarin itu, jadi ada pikiran, ada keyakinan irasional sama rasional. Kalau irasional ini kurang baik atau keyakinan yang buruk gitu, pikiran kita yang negatif pokoknya, sehingga kamu perilakunya juga negatif, kamu nggak nyaman, kamu gelisah, kamu nggak bisa tidur gitu. Tapi kalau misalnya punya keyakinan yang rasional di setiap situasi apapun itu, kayak kamu tadi capek, aktivitasnya banyak, tapi ketika kamu nggak punya aktivitas, kamu gabut, kamu akan lebih kemana-mana pikirannya. Nah itu bisa jadi pikiran kamu yang oh iya ternyata dengan cara aku banyak aktivitas aku bisa lebih produktif lagi, misalnya menjalani kehidupan ini. Iya keseharian ini jadi lebih produktif, bisa jadi lebih bergerak aja si badannya teh gitu, jadi nggak diem aja, nggak
kenapa nggak diem, kenapa nggak dibiarin diem, karena otak kita main terus gitu, pikiran kita main terus. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, otak kita bakal teralihkan sama perilaku. Jadi untuk sekarang nggak apa-apa, mending capek fisik daripada capek pikiran. Nah, sekarang ketika udah tahu nih hal yang harus kamu lakuin, kalau misalnya ada situasi yang bikin kamu nggak enak ya, kalau misalnya situasi apapun itu, kamu udah bisa tahu kan mana pikiran yang benar, mana pikiran yang negatif, yang sebenarnya gitu, biar kamu ke depannya biar lebih baik lagi. Tahu nggak tahu? Nah, ketika udah tahu ini, kira-kira perasaan kamu tuh ada di mana kalau di skala ini kan tadi ada di 8, sekarang ada di mana? Coba cek. Kalau nggak salah, Kamu kan tadi aku udah jelasin mengenai kamu udah benar, udah bisa berpikiran positif ketika orang tua kamu kayak gitu, ketika kamu menyadari bahwa kamu kemarin males, sekarang udah bisa rajin lagi gitu. Nah, itu kan perubahan yang bagus ya, maksud aku, meskipun rokoknya belum bisa berhenti gitu, tapi kamu ada beberapa perubahan yang dari kelas 10 mungkin kamu ada bisa mencoba buat lebih baik lagi dengan cara kamu berpikir kayak tadi gitu. Oh ternyata orang tua aku juga berubah, aku juga nggak boleh nih, nggak boleh bolos karena mereka juga mati-matian buat aku. Nah itu kan pikiran yang positif kan. Nah sehingga apa? Sehingga sekarang kamu udah bisa rajin lagi sekolahnya, dapat support system lagi sekolahnya, dibanding ketika kamu bolos. Kamu dapat apa coba? Gak dapat apa-apa kan. Makanya itu harus diubah mindsetnya gitu. Nah ketika kamu udah tahu nih, aku udah ngajarin kalau misalnya pikiran itu mempengaruhi perilaku kamu, perasaan kamu. Nah setelah tahu kayak gitu, kamu sekarang kondisinya ada di angka berapa? Mungkin nanti kita mau konseling lagi ya, karena konseling kita ada di 5 sesi. Untuk besok mungkin kalau misalnya sempat kita konseling lagi, kalau enggak nah aku ada PR mungkin ya buat kamu nanti. Jadi mengenai situasi atau iya situasi, misalnya situasinya sama nanti aku kasih deh lembaran nanti buat minat kalian. mungkin pada Rika terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya, mau berpartisipasi, mau berbagi ceritanya juga. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan mungkin ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.